Kemudian hal yang ketiga, apa yang aturan yang diberikan oleh pemerintah di masa pandemi ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Pemerintah menganjurkan untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, seperti kebiasaan yang baik berjemur, kemudian olahraga, makan minum empon-empon, ya pokoknya yang itulah untuk meningkatkan imunitas. Sampai jauh-jauh dari Jogja tuh beli empon-empon demi imunitas. Nah, itu anjuran dari pemerintah bagi kita sebagai warga negara, bahwa kita harus mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu. Tapi baik itu belum tentu benar. Kalau benar sudah pasti baik, tapi baik itu belum tentu benar. Kita ini adalah hamba kebenaran, bukan hamba cukup kebaikan. Kalau berjemur itu baik ya, berjemur itu baik. Tapi setelah itu sempat ada banyak sekali kita baca ada pro kontra. Ada anjuran menjemur tuh jam 8, jam 9, jam 10. Nggak tahu mana yang benar. Berjemur baik, tapi kita bingung mana yang benar. Berjemur seharusnya jam berapa ya? Sama dengan olahraga. Olahraga tuh baik, olahraga baik. Tapi gara-gara olahraga muncul klaster pesepeda. Habis olahraga baik, tapi setelah olahraga ngumpul-ngumpul. Akibatnya muncul malah jadi hal yang tidak baik. Nah, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, sebagai hamba kebenaran, kita harus memiliki kebiasaan-kebiasaan yang benar. Bukan hanya baik, tapi benar. Karena kalau benar, sudah pasti baik. Saya minggu lalu, pas lagi pagi-pagi jam 6, saya ngambil koran. Kemudian anak tetangga di sebelah, dia lagi duduk di teras rumahnya sambil main game. Anak umur 5 kelas baru masuk TK. Jam 6 pagi, dia sudah dengan seragam sekolah, rambutnya masih basah, anak cowok masih basah, duduk selonjoran di lantai sambil main game. Terus saya nyapa, Mas Bagas, mau sekolah ya? Dia dengan cuek gitu ya, sambil main, iya. Mungkin dalam hatinya, tante ini udah tahu juga sekolah, nanya-nanya gitu kan. Terus saya foto dia dari jauh, saya kirim ke grup emak-emak kompleks ini. Saya kirim ke grup, saya bilang ke emak, wah lucu banget sih Mas Bagas. Terus kata ibunya, iya Mbak, dia itu sekolahnya jam 9, jam 6 pagi sudah siap. Nggak kayak kakaknya yang kelas 3 SMA, seangkatan Rafa. Kakaknya itu kalau lagi sekolah, handphone dibawa-bawa, videonya dimatikan, kemudian dia sambil makan, sambil masak. Jadi dia tuh sekolah tuh sambil video dia sengaja matiin. Dia itu tidak menghargai gurunya. Kata mamanya. Dia tuh tidak menghargai. Kalau saya gurunya, saya marah tuh. Video dimatiin, dia sambil masak, sambil dengerin pelajaran. Anak ini baik ya mau sekolah, tapi apa yang dilakukan itu tidak benar. Dia baik mau sekolah, tapi tidak benar. Dan saya bercermin, kadang-kadang kita pun seperti itu. Baik banget kita gereja sekarang online ya, kita ada ikut gereja online. Tapi kalau kita renungkan, sudah benar nggak sikap kita? Kami selalu sebelum gereja sudah ditulis gitu bahwa kita gerejanya pakai YouTube. Jadi nggak kelihatan gini ya, kita cuma nonton pasang YouTube. Dibilang jam 9 Teng, berpakaian rapi, menyiapkan kolekte, semua dikasih tahu. Dan apalagi orang tua harus memberi contoh kepada anak, dan itu kita lakukan. Kita di rumah pas gereja selalu dengan berpakaian seperti ke gereja. Pakai rapi, walaupun coba kita pakai rapi, kemudian ikut liturgi gereja, isi kolekte. Jadi melakukan seperti pada waktu kita gereja. Bukan, pas nih, orang nggak kelihatan kok, pendeta kan nggak bisa orang kita nonton YouTube, santai aja kalau perlu. Kalau ibadah gini, matikan aja videonya. Kan nggak kelihatan ini, kita bisa ngapa-ngapain sambil beribadah. Itu bukan sesuatu yang benar. Baik mungkin, kita punya keinginan yang baik, tapi itu bukan sesuatu yang benar. Kita harus mengembangkan sikap yang benar. Bukan hanya baik, tetapi yang benar. Jadi, teman-teman, malam hari ini kita belajar sebagai
hamba kebenaran yang telah merdeka dari dosa. Kita sudah merdeka dari dosa, kita bukan hamba dosa lagi. Kita sudah merdeka, kita sekarang adalah hamba, tapi hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Dan kita hamba kebenaran karena itu semua karena kasih karunia. Jika kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, itu semua hanya karena kasih karunia. Dan ada 3 hal yang kita pelajari malam hari ini. Kalau sebagai warga negara, aturan pemerintah kita tadi bahas ada 3. Saya kasih singkatan merdeka, MDK, pakai masker, kemudian distancing, ada jarak, adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, sebagai hamba kebenaran, mari teman-teman, ada 3 hal juga malam ini yang kita pelajari melalui pembacaan kita tadi, 2 macam perhambaan. Yang pertama adalah mari kita hidup oleh Roh. Kita hidup oleh Roh, sehingga kita akan mampu menghadapi segala virus kedagingan. Karena kedagingan itu hanya bisa dapat dilawan oleh Roh. Roh itu huruf besar ya, hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh. Dan yang kedua adalah jaga kekudusan. Kita menjaga kekudusan, mulai dari pikiran. Karena dari pikiran akan mengeluarkan perbuatan. Jadi jaga kekudusan, mulai dari pikiran. Dan yang ketiga, kembangkan sikap yang benar. Kembangkan sikap yang benar. Bukan yang baik, tetapi yang benar. Biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh memberikan pengajaran bagi kita untuk kita boleh menjadi hamba kebenaran, sehingga Tuhan bisa, ketika kita menghadap Tuhan seperti Kak Diana saat ini, Tuhan bisa memandang kita dan memberikan julukan kepada kita hamba yang setia, hamba yang sabar, hamba yang setia. Amin.